Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kesempatan dan nikmat waktu luang, yang mana kita masih bisa berkuliah pada siang hari ini walaupun hanya daring dan menggunakan aplikasi Zoom ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, buah hatinya Aminah, anaknya Abdullah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga selalu istiqomah membaca bibirnya untuk bersalawat kepada Rasulullah, dengan izinnya Allah akan mendapatkan syafaatnya di akhir akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah komputer, yaitu Bapak Tarmizi Siregar MKom, dan yang saya banggakan dan saya senangi rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Information and Communication Technology atau ICT. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya William Azmi. Saya selaku moderator dan juga pemateri yang kelima. Materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Alfi Dwi Kartikasari. Dan pemateri yang kedua akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Raudatun Nisa Yusuf. Dan pemateri yang ketiga akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Fitrah Insani. Dan pemateri yang keempat akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Fatimah Amini. Dan yang pemateri yang kelima akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan pemateri yang keenam akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Neni Dwi Astuti. Langsung saja, materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Alfi Dwi Kartikasari. Kepada Saudari Alfi Dwi Kartikasari, saya persilakan. Pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Ganye pada tahun 1992 mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan Hennig, Molenda, dan Russell pada tahun 1982 menyatakan bahwa media adalah saluran komunikasi termasuk film, televisi, diagram, materi tercetak, komputer, dan instruktur. AECT atau Association of Education and Communication Technology 1977 memberikan batasan media sebagai segala bentuk saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. NEA atau National Education Association memberikan batasan media sebagai bentuk-bentuk komunikasi, baik tercetak, audiovisual, serta peralatannya. Menurut Ganye, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Sedangkan Briggs pada tahun 1985 menyatakan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Beberapa contoh media pembelajaran termasuk media tradisional seperti papan tulis, buku teks, handout, modul, lembar peraga, LKS, objek-objek nyata, slide OHP, pita video atau film, guru, dan lain-lain. Media massa seperti koran, majalah, radio, televisi, bioskop, dan lain-lain. Dan media pembelajaran baru berbasis ICT seperti komputer, CD, DVD, video interaktif, internet, sistem multimedia, konferensi video, dan lain-lain.
Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa media pembelajaran berbasis ICT adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang berbentuk teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan kata lain, media ini adalah sarana penyebaran informasi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi agar data dapat disebar dan diakses secara global. Menurut Rusman pada tahun 2012, jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis ICT yaitu media pembelajaran yang mana semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kedua, yakni terkait pembelajaran berbasis ICT, di mana ICT ataupun Information and Communication Technology dalam konteks bahasa Indonesia kita lebih mengenalnya dengan istilah TIC atau Teknologi Informasi dan juga Komunikasi ya. Nah, pada dasarnya pembelajaran berbasis ICT ini merupakan sebuah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk menunjang proses pembelajaran agar tercapainya hasil pembelajaran sebagaimana yang telah dirumuskan pada awalnya. Manajemen pembelajaran berbasis ICT ini merupakan tentang bagaimana perencanaan pembelajaran itu dilaksanakan, mulai dari pengorganisasian pembelajaran, bagaimana nanti pembelajaran tersebut dilaksanakan, dan bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan media berbasis ICT ini. Nah, media pembelajaran berbasis ICT ini menyediakan beberapa hal, di antaranya ialah yang pertama, mereka menyediakan konten instruksional yang bersifat prosedural, deklaratif, serta terdefinisi dengan baik dan juga jelas. Yang kedua, mereka juga menyediakan konten yang bersifat learner-centered, yaitu konten yang merupakan menyediakan hasil atau outcomes dari instruksional yang terfokus pada pengembangan kreativitas dan memaksimalkan kemandirian. Yang ketiga, mereka juga menampilkan atau menyediakan contoh kerja atau workism pada material konten untuk mempermudah pemahaman dan juga memberikan kesempatan untuk berlatih. Yang keempat, mereka juga menyediakan atau menambahkan konten berupa games yang bersifat edukatif, di mana tujuan dari games yang bersifat edukatif ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang untuk berlatih serta menjadi alat bantu sebagai pembuat pertanyaan. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan terkait ICT dalam pembelajaran, di mana Information and Communication Technology mencakup dua aspek, yaitu aspek teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Sementara teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer dari perangkat yang terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Ini menurut Abdul Qadir 2013. ICT ataupun TIC mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Yang termasuk teknologi ini ialah yang pertama teknologi komputer, yang kedua teknologi telekomunikasi, yang ketiga teknologi multimedia, dan yang keempat adalah teknologi jaringan komputer. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya fungsi Information and Communication Technology atau ICT dalam pembelajaran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan ICT. Selain fungsinya sebagai alat bantu pemecahan masalah manusia, ICT juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dipercaya dapat 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran, 2. Memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, 3. Mengurangi biaya pendidikan, 4. Menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT, dan 5. Mengembangkan keterampilan ICT yang diperlukan siswa ketika bekerja dalam kehidupannya. Strategi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran mencakup
1. ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran dalam konteks ini mendukung teori sosial konstruktif, yakni siswa memperoleh pengalaman belajar secara bersama-sama dengan siswa lainnya atau melalui interaksi dengan para pakar dengan media komunikasi berbasis ICT. Perkembangan terkini adalah pemanfaatan ICT secara terpadu di dalam pembelajaran yang memadukan berbagai keterampilan dan fungsi ICT di dalam proses belajar mengajar. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dalam bentuk file, slide PowerPoint, gambar, animasi, video, audio, program CAI atau computer aided instruction, program simulasi, dan lain-lainnya. 2. ICT sebagai sumber belajar. Perkembangan ICT yang pesat tidak hanya dalam bentuk teknologi saja, namun juga dalam bentuk isi atau konten. Pada suatu sisi, para ahli telah mengembangkan teknologi yang memudahkan para pakar untuk menyajikan dan menyampaikan pengetahuan. Di sisi lain, para pakar dalam berbagai bidang sudah banyak yang menyumbangkan dan menyebabkan pengetahuan melalui berbagai media, seperti CD, DVD, internet, atau web, baik secara individu maupun secara kolektif. 3. ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Saat ini kegiatan belajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas maupun perpustakaan. Perkembangan ICT atau khususnya internet telah memberikan kemungkinan membuat kelas maya atau virtual kelas dalam bentuk e-learning, di mana seorang guru dapat mengelola proses pembelajaran dan murid dapat melakukan aktivitas belajar sebagaimana yang dilakukan di dalam kelas. 4. ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Perkembangan ICT memberikan kemudahan bagi para guru untuk meningkatkan profesionalisme. Selain dengan meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan ICT dan memanfaatkannya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran, para guru dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Banyak sekali media di lingkungan sekitar kita yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Untuk itu perlu kita pilih. Pemilihan ini penting dalam rangka agar ketika media pembelajaran itu kita pilih sebagai alat bantu penyampaian pesan benar-benar menjadi alat bantu yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan media perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran, keefektifan peserta didik, ketersediaan, kualitas teknis, biaya fleksibilitas, dan kemampuan orang yang menggunakan, serta alokasi waktu yang tersedia. Di dalam memutuskan media yang akan digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, guru mungkin akan menghadapi 3 kendala operasional sebagaimana dikemukakan oleh Research and Dick tahun 1996 dan Dick, Craig, dan Gray 2001 seperti yang dikutip dalam Craig L-Scan, yakni 1. Kendala ketersediaan, 2. Kendala produksi, 3. Kendala kemampuan guru memanfaatkan media. Memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada mungkin lebih mudah, namun apabila tidak tersedia media pembelajaran yang sesuai, maka guru harus mengembangkan sendiri media pembelajaran yang diperlukan. Mungkin kemudian akan muncul kendala produksinya, baik dari sisi biaya, waktu, maupun sumber daya. Sebagai pertimbangan jika muncul kendala demikian adalah sejauh mana kualitas media yang diperlukan sehingga dapat dikembangkan media yang dari segi biaya, waktu efisien, namun dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran secara efektif. Setelah diyakinin perlunya menggunakan media yang dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran, guru dapat melakukan langkah-langkah di dalam proses pengembangan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pemilihan dan pemanfaatan media yang sesuai. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu saudari Fatimah Amini. F. Model pengembangan IT. Terdapat banyak model pengembangan media berbasis IT, antara lain yaitu model Lee and Won, model Thiagarajan, model Dietz dan Carey, dan lain-lain. Salah satu model pengembangan media
adalah model ID. ID adalah model perancangan instruksional yang berupa proses umum yang secara tradisional digunakan oleh perancang instruksional ataupun pengembangan pelatihan. Model ID merupakan perancangan instruksional dan menjadi dasar sistem perancangan instruksional atau Instructional Design System atau ICD. Pada prakteknya, terdapat beberapa macam adaptasi model ID, tetapi secara umum terdiri dari 5 fase yang membentuk siklus, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Ulasan yang dibuat Zul Rahman Togala untuk buku Instructional Design, The ID Approach, menjelaskan aktivitas yang dilakukan pada masing-masing tahap hanya 4. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah pengembangan atau development, yang terakhir adalah evaluasi. Penggunaan model ID pada pengembangan produk multimedia untuk pembelajaran sudah dikenal secara luas. Pareh pada 2006 mencantumkan ID sebagai salah satu pengembangan aplikasi multimedia. Model ID juga digunakan untuk pengembangan website berbasis multimedia. Peter Pearson pada 2003, serta aplikasi pembelajaran berbasis multimedia lainnya. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Neni Widya Astuti. Kepada Saudari Neni Widya Astuti, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. G. Tahap dalam mengolah dan menyajikan media berbasis ICT. Berikut adalah tahapan di dalam mengolah dan menyajikan materi pembelajaran sejarah ke dalam media berbasis ICT. 1. Kumpulkan sumber-sumber yang memuat materi sesuai topik-topik yang akan diajarkan berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang ingin dicapai. 2. Buat rancangan struktur isi atau outline media dan urutan penyajian materi serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. Di dalam memberikan visualisasi materi tekstual, pengembang media perlu memperlihatkan persyaratan visual, yakni 1. Visible atau mudah dilihat, jelas, tingkat keterbacaan tinggi, resolusi atau ketajaman grafis tinggi, mengandung satu makna. 2. Interesting atau menarik, isi pesan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau audien. Tampilan baik dan memikat sehingga menimbulkan rasa ingin tahu, menjaga kelangsungan proses komunikasi atau interaksi atau belajar. 3. Simple atau sederhana. Pesan terfokus, pemilihan kata atau huruf atau gambar tidak mengubah makna pesan, dan bahasa dan tampilan tugas. 4. Useful atau berguna, sesuai dengan kebutuhan pelajar atau audien dan tujuan pembelajaran maupun hasil belajar yang diinginkan akurat atau tepat. Isi pesan mempunyai makna yang tepat sesuai dengan bidang ilmu, penyampaiannya cermat, didasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Legitimate atau absah atau benar atau logis. Isi pesan benar, disusun secara logis, mengikuti kaidah keilmuan dan masuk akal. 6. Struktur atau terstruktur. Rangkaian pesan yang disampaikan secara sistematis dengan urutan-urutan yang logis dan mudah dipahami. H. Perangkat pada media pembelajaran berbasis ICT. Perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras dapat berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, kartu memori, kamera digital, kamera video, dan sebagainya. Software pengembangan media pembelajaran sangat beragam, mulai dari software umum sampai software khusus pengembangan media. Berikut adalah beberapa contoh software dan kegunaannya. Ya, terima kasih kepada Saudari Neni Widya Astuti. Pemaparan sudah kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.